Tragedi 1965 dan nasib Gerwani setelah Orde Baru, bagian 1. Oleh Bastanta Permana Sembiring, untuk artikel sorasiulo.com dan Mekopolka. Siang itu matahari begitu terik, namun masih kalah dengan keceriaan kami. Aku dan teman-teman, seperti biasa berjalan pulang sekolah menyusuri jalan tanah berbatu, yang jika di musim kemarau berabu dan di musim penghujan akan becek. Tak jarang, ada genangan air seperti kolam yang membuat kami harus membuka sepatu untuk melewatinya. Masa itu masih jarang yang punya sepeda motor, apalagi mobil. Sepeda dayung masih jadi barang yang ramai lalu lalang. Taik lembu pun masih sering ditemui di jalan. Bermain sepulang sekolah, itu pengalaman yang berharga. Karena sesampai di rumah kadang tak sempat makan siang, harus ke sawah atau ladang untuk membantu orang tua. Walau kedua orang tua kami pegawai negeri sipil atau PNS, hal ini juga berlaku bagi kami untuk menghindari beras catu, atau beras rangsum, ataupun beras pera. Masa itu, PNS susah jadi harus ada sampingan biar bisa hidup sejahtera. Kedua orang tua kami sepulang kerja sebagai PNS, bertani dan beternak. Mulai dari memelihara ikan, babi, ayam, itik, nanam padi, pisang, dan tanaman keras. "Dasar kau Gerwani," teriak seorang pria kepada seorang nenek. Masa itu, sebutan Gerwani memiliki arti konotasi negatif di masyarakat umum. Semua perilaku perempuan yang buruk, hina dan menjijikan dilabel dengan sebutan Gerwani kala itu. Orang-orang di warung yang kami lewati pun saling berbisik sinis, "Iya, dia itu memang bekas Gerwani." Aku yang sedikit banyak mengikuti perkembangan politik baik dari radio maupun televisi dan suka baca buku-buku sejarah dan biografi, serta sering bercerita dengan kakek dan orang tua di kampung kami, tentu memiliki sedikit informasi yang berbeda dari teman-teman seusiaku saat itu. Ini membuat orang tuaku kadang takut. Betapa terkejutnya aku mendengar kata Gerwani itu. Kulihat si nenek diam membisu. Seketika tubuhnya seperti membeku kaku, membuahkan rasa imbaku. Tetapi tak berselang lama dia seperti terbangun dari tidurnya dan mulai berorasi berapi-api tentang kehebatan bapaknya, yakni Soekarno. "Itulah bapaknya," katanya. Seketika aku takjub mendengarnya. Dia fasih bercerita tentang tokoh idolaku, Soekarno. Ya, sejak kecil aku sudah mendengar cerita-cerita kehebatan Soekarno, Tan Malaka, Sun Yat-sen dan Gandhi, disambung dengan Nelson Mandela dan Paus Johannes Paulus II yang masih sempat kulihat di televisi. Mereka adalah idolaku. Gerwani atau singkatan dari Gerakan Wanita Indonesia, adalah organisasi wanita yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Walau sesungguhnya ini organisasi sosialis dan feminisme yang independen yang fokusnya pada perjuangan hukum-hukum perkawinan, hak buruh dan nasionalisme dalam diri wanita Indonesia. Berdiri pada Juni 1950, semula bernama GRUIS, kemudian diresmikan pada 25 Januari 1954. Organisasi wanita ini pesat perkembangannya, di mana di tahun 1957 tercatat memiliki 650.000 anggota dan di tahun 1965 sudah mencapai 1,5 juta anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Organisasi ini dekat dengan Presiden Soekarno terkait nasionalisme dan sosialisme, namun tak selamanya sepaham, karena tindakan poligami Soekarno. Pasca terjadinya tragedi 1965, di mana PKI dalam versi Orde Baru dituduh sebagai dalang dari kejadian kelam ini, Gerwani juga turut imbasnya. Bahkan tidak sedikit kisah pilu yang dialaminya masa Soeharto berkuasa dan menjadikan Gerwani sebagai organisasi terlarang.
Bahkan, dalam narasi resmi pemerintah Orde Baru yang kemudian ditampilkan dalam sinematografi berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI, Gerwani ditampilkan sebagai kumpulan wanita sadis dan tak bermoral. Maka tak jarang, di masa Orde Baru, Gerwani diangkat sebagai contoh amoral dalam komunikasi, baik formal maupun non-formal. Dalam film Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI yang diproduksi oleh Perum Produksi Film Negara dan disponsori oleh Orde Baru, film yang rilis tahun 1984, berdurasi 4 jam 31 menit, dan menelan biaya produksi hingga 800 juta rupiah ini, juga turut menunjukkan keterlibatan dan peran aktif Gerwani di lokasi Lubang Buaya, lokasi di mana diyakini terjadinya penyiksaan terhadap perwira TNI yang sebelumnya diculik oleh Cakrabirawa. Gerwani juga ditunjukkan, tanpa sensor, melakukan tindakan sadisme, mulai dari memukul dengan benda tumpul, penikaman, hingga penyayatan terhadap para jenderal. Namun dalam laporan visum tahun 2000, tidak ditemukan adanya penyayatan alat kelamin dan penyiksaan lainnya, sebagaimana cerita yang dibangun Orde Baru selama ini. Film ini selama masa Orde Baru menjadi bahan tontonan wajib. Mulai dari anak kecil hingga orang tua, laki-laki dan perempuan, tanpa sensor dan masuk dalam materi pembelajaran di sekolah. Saya ingat saat masih masa sekolah, jelang 30 September guru mengingatkan agar jangan lupa menonton film sadis ini, karena keesokan harinya akan ditanya dan diujiankan. Jujur, keengganan saya menontonnya karena takut dan ngilu melihat adegan berdarah tanpa sensor itu. Bayangkanlah generasi milenial yang waras. Bagaimana perasaanmu saat masih kanak-kanak yang harusnya nonton film unyil atau Sesame Street, tapi dipaksa nonton film sadis ini? Nantikan sambungannya di bagian kedua hanya di channel Bastanta Permana Sembiring, dan baca teksnya di sorasiulo.com dan Mekopolka. Jangan lupa sukai, bagikan dan ikuti ataupun subscribe. Terima kasih.